Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ina Rahma Pratona dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi dan juga wawancara di SMP Bani Abdillah atau Albana dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bahwa bagaimana sih pengelolaan program pendidikan, lalu sistem informasinya, dan juga apa saja sih peran unit pendukung dan sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan dan juga kualitas segala program yang ada di SMP Bani Abdillah. Nah, di SMP Bani Abdillah ini merupakan salah satu lembaga yang memiliki program unggulan. Di antaranya itu adalah program bahasa dan juga lembaga tahsin dan tahfiz Quran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baik itu dari bahasa Inggris serta kemampuan menghafal Al-Quran untuk peserta didik. Yuk kita lihat apa aja sih yang ada di SMP Bani Abdillah. SMP Bani Abdillah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Bogor. Sekolah ini memiliki lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan memadukan pendidikan akademik dan nilai-nilai keislaman, SMP Bani Abdillah berkomitmen membentuk peserta didik yang cerdas, disiplin, berakhlak mulia, dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan karakter menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Ibu. Ya, waalaikumsalam. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan ya, Bu. Sebagai koordinator bahasa di sini, kira-kira apa saja sih tugas pokok dan juga fungsi dari program bahasa di SMP Bani Abdillah itu? Baik, untuk tugas utama kami yang pertama merancang, lalu melaksanakan dan mengevaluasi. Karena program pembelajaran bahasa Inggris ini agar kemampuan komunikasi siswa terus berjalan gitu. Kira-kira bagaimana sih Bu struktur organisasi yang ada di tim English program di SMP Bani Abdillah? Struktur itu pasti ada ya dalam organisasi, tapi di atas saya itu strukturnya yang pertama itu ada kepala sekolah yang pastinya, yang kedua itu kesiswaan ya, kesiswaan, lalu koordinator-koordinator, dan di koordinator bahasa sendiri pun kami mempunyai struktural. Yang pertama koordinator saya sendiri, yang kedua saya mempunyai sekretaris, lalu bendahara, ada bendaharanya dan anggota-anggotanya. Terus apa saja sih Bu program unggulan nih yang sekarang mungkin masih berjalan gitu di program bahasa di SMP Bani Abdillah? Untuk program unggulan itu pertama itu English Day ya, yang dilaksanakan di hari Rabu yang pertama, dan untuk pembelajarannya pun ada pelajaran conversation, praktik-praktik anak-anak lah gitu ya, English competition dan lain-lainnya. Bagaimana sih Bu proses perencanaan program kerja dari tim program bahasa di SMP Bani Abdillah ini? Oke. Untuk program bahasanya kami mempunyai perencanaan ya, dilakukan dalam rapat bersama tim. Jadi di satu bulan sekali kita mempunyai rapat gitu, rapat antara tim. Lalu bagaimana sih Bu sistem evaluasi yang dilakukan oleh tim bahasa di SMP Bani Abdillah ini, Bu? Oke, untuk evaluasi kami melakukan penilaian hasil belajar siswa, observasi yang pertama ya, kegiatan program serta evaluasi berkala bersama tim untuk melihat aktivitas program yang telah berjalan. Selanjutnya, kendala apa yang Ibu hadapi bersama tim selama menjalani program-program di SMP Bani Abdillah ini? Jadi ya, kalau kendala itu pasti mempunyai kendala ya dalam bahasa, karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda kemampuan gitu. Itu yang menjadi kendala bagi kami tim bahasa. Ya, kendalanya memang seperti itu gitu, kemampuan anak.
Itu aja yang berbeda-beda. Terakhir ya Bu, Ya. kira-kira inovasi apa sih yang telah dilakukan tim bahasa untuk Ya. meningkatkan layanan gitu? Untuk pembelajaran kepada anak memanfaatkannya media digital ya, media digital, terus permainan edukatif kayak main games gitu dari bahasa Inggris, lalu serta metode pembelajaran yang interaktif agar siswa lebih aktif dalam bermotivasi dalam belajar gitu, dalam belajar bahasa Inggris itu aja. Oke Bu Feni, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Baik. Semoga program tim bahasa ini tetap berjalan lancar ya, semakin maju ya. Amin, amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mewawancarai tim program tahsin tahfiz Quran yang ada di SMP Bani Abdillah. Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum Besti. Mohon izin untuk bisa saya wawancari ya Bu. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pertanyaan ya Bu ya. Jadi di sini kan Ibu sebagai ketua dari program tahsin tahfiz Quran yang ada di SMP Bani Abdillah. Yang saya mau tanyakan itu adalah apa saja sih Bu tugas pokok dan juga fungsi yang ada di program tahsin tahfiz Quran di SMP Bani Abdillah ini. Oke, untuk di SMP Bani Abdillah ini kan memang ada program unggulan, salah satunya memang lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran. Untuk tugas pokoknya sendiri, jadi kita sebagai tim bertugas untuk membimbing siswa dalam menghafal, terkhusus dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian membantu siswa tadi menghafal Al-Quran dengan baik dan juga benar. Untuk strukturnya, bagaimana sih Bu struktur organisasi pada lembaga tahsin tahfiz Quran di SMP Bani Abdillah ini? Jadi memang unit lembaga tahsin dan juga tahfiz ini berada di bawah koordinasi sekolah dengan koordinator tahsin dan juga tahfiz Al-Quran seperti itu. Dan juga para pembimbingnya ini memang diambil dari guru-guru agama sendiri. Gitu. Selanjutnya, kira-kira untuk program unggulan yang ada di SMP Bani Abdillah di tim LTTK itu kira-kira apa aja sih yang telah dijalankan? Oke, yang sudah dijalankan khususnya ya dari ini ada terbagi menjadi dua, ada tahfiz, ada juga tahsin. Untuk tahfiz kami sudah menjalankan berbagai macam program, salah satunya yaitu program tasmi, yaitu ujian hafalan Al-Quran. Minimal siswa menghafal juz 30. Kemudian selanjutnya tahsin dan tahsin ini kita juga sudah menjalani program yaitu kajian, jadi memperbaiki bacaan siswa dengan kaidah tajwid tadi. Lalu bagaimana sih Bu proses perencanaan program kerja yang dilakukan oleh tim tahsin tahfiz Quran di SMP Bani Abdillah? Oke, untuk perencanaan sendiri seperti biasa pada umumnya, jadi ketika kita rapat kerja setiap awal semester itu kita merencanakan atau membuat perencanaan program kerja dari lembaga tahsin dan juga tahfiz sendiri. Jadi entah itu nantinya bagaimana program kerja per harinya, per bulan, kemudian juga per semester, itu nanti akan dirancang ketika awal semester pembelajaran. Untuk sistem evaluasi yang dilakukan oleh tim tahsin tahfiz Quran ini bagaimana sih? Untuk evaluasinya sendiri dilakukan melalui tes, khususnya ketika tes formatif, ketika tiap di kelas itu 3 bulan sekali itu ada tes lisan, ujian lisan. Jadi nanti yang diujikan adalah bacaan dan juga hafalannya. Kemudian seperti tadi itu ada wisuda tahfiz, nanti juga akan dites untuk hafalannya. Benar siswa itu mampu menghafalkan minimal juz 30. Kendala yang sering dialami oleh tim program PTQ kira-kira apa saja? Untuk kendala ini pastinya ada, dan ini pun pasti muncul tuh dari siswanya sendiri, karena kan kita memang biasanya bukan pondok pesantren ya, jadi siswa itu pulang pergi, jadi kita hanya mengontrol hanya ketika waktu di sekolah saja, sehingga ya
sebagian besar anak-anak tidak terkontrol, apalagi untuk bacaan ataupun hafalan Al-Qur'annya. Selanjutnya, kira-kira inovasi apa saja sih yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan? Untuk inovasinya sih kami sudah berupaya sekali ya untuk meningkatkan hafalan siswa khususnya, yaitu dengan pencatatan hafalan. Jadi memang mereka itu tiap tingkatan kelas 7, 8, 9 memiliki target hafalan masing-masing, itu kita catat. Kemudian juga dalam hal tahsinnya itu juga kami ada ngaji lekar, itu pun kami catat. Jadi masih dalam lingkup pencatatan. Oke, terima kasih Bu Isti atas waktu dan kesediaannya. Semoga tim ATTK terus maju dan bisa berkembang untuk anak-anak di SMP Bani Abdillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan English program dan tahsin tahfiz Quran di SMP Bani Abdillah Al-Bana telah menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kelebihan yang terlihat adalah adanya program unggulan yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan program. Adapun kekurangannya itu adalah masih terdapat tantangan dalam menyesuaikan program dengan kemampuan siswa yang beragam. Sebagai rekomendasi, sekolah dapat meningkatkan pemanfaatan sistem informasi digital untuk memonitoring perkembangan siswa sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga efisien. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa English program dan juga tahsin tahfiz Quran yang ada di SMP Bani Abdillah ini memiliki banyak peran penting dalam mendukung pengembangan kompetisi akademik dan juga karakter siswa di SMP Bani Abdillah atau Al-Bana. Nah, kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada kami mengenai penerapan sistem informasi manajemen dalam mengelola program pendidikan di sekolah. Saya Aina Rahma Fatona mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak SMP Bani Abdillah yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan observasi dan juga wawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.